Oke, tapi aku penasaran kenapa mereka nggak mau untuk ada loteng tersebut? Sebenarnya bukan gak mau ada loteng ya, tapi tidak mau ada pembangunan lagi aja gitu, karena itu dia merasa itu adalah tempat mereka. Gitu. Jadi mereka udah nyaman. Ya, nyaman memang itu udah tempatnya mereka. Pokoknya mereka maunya apa yang sudah ada sampai saat ini udah itu aja. Nggak suka berisik, mereka nggak suka ada suara pembangunan dan lain-lain, itu mengganggu buat mereka. Oke, terus tadi kan sempet tuh aku nangkep minta rokok sama minta kopi. Itu dikasih, harusnya kan jangan dikasih. Jangan. Ya emang pada nggak ada yang ngerti kak di Iya, situ. iya. Nah terus kan saya kan akhirnya pindah nih kak, tidur di kamar nenek kan. Om saya nempatin belakang nih kak. Di satu hari itu om saya itu lagi pulang tengah malam nih kak. Pulang tengah malam, motornya berisik tuh kak. Motor masuk gang kecil kayak gitu. Tiba dari gang kecil yang lorong itu kak, ada yang nyambit. Cetuk. Motor mati sendiri, om saya lagi buka pagar. Keadaan kuncinya itu masih on. Di situ. Pas pintu kebuka, om saya langsung ngibet ke dalam dah tuh. Masuk ke kamar. Nggak lama habis makan, keluar ngerokok. Di ruang tamu nih kan ngerokok biasa. Itu tiba-tiba dia yang namanya posturnya begini langsung begini. Terus dia begini, merintih. Dingin banget ya. Dingin. Dia dingin-dingin mulu kak. Dia dingin-dingin mulu. Pokoknya dingin-dingin terus yang dibilangin sama dia. Kira sakit tuh kak. 3 hari 4 hari sakit. Dia bener-bener yang di kamar menggigil terus kak. Keadaan panas. Kamar dia itu yang di belakang emang kamar belakang kan pengap ya kayak. Pengap cuman pakai kipas. Tapi kan dia lagi menggigil, kipas nggak dinyalain. Tetap dia ngerasa dingin kak. Di situ dia ngerasa dingin. Akhirnya ya emang biasa kalau keluarga sakit mamanya disuruh datang kak. Dari Cirebon datang lah nih ke rumah nenek kan. Datang ke rumah nenek disuruh pegang nih si Sandi. Sandi ngapa tuh dingin-dingin aja nggak jelas banget dari kemarin kagak sembuh-sembuh. Dibawa ke rumah sakit masih tetep begitu kak. Dikasih obat apaan aja. Kira mamanya datang baru dipegang. Cekikikan yang gimana ya kayak? Cekikan kayak ngerintih. Kamu dibilang kayak gini, kamu nggak boleh nikah. Om saya tuh udah tua, udah 40 lebih tuh di tahun itu, di 2017 lah itu. Kamu ini nggak boleh nikah, kamu sama aku aja. Aku suka sama badan kamu, aku dingin soalnya sendiri, kata dia. Dan ditanya sama nenek saya kan, dari mana nih asalnya? Aku ikut deh di mesin cuci ibu ini dari udah lama, karena pohon sawo udah ditebang kak. Ada pohon sawo gede tuh kak di rumah dulu, gede banget. Ya mungkin dari situ kayak pada mental-mentalannya kayak bisa kayak gitulah. Tapi dia bilang ke mesin cuci. Di mesin cuci. Mames. Itu mesin cucinya nggak dijual atau dikasih orang aja? Itu mesin cuci mama itu. Mesin cuci almarhum mama dan dibawa karena nenek kesian kak. Nyucinya yang masih di kertek. Saya numpang di situ juga kan. Jadi barang mama sebagian ada yang dibawa ke rumah, kayak sofa, tempat tidur, mesin cuci, buat ngeringanin pekerjaan nenek juga kak. Di situ. Tapi itu bener dia ikut ke mesin cuci atau gimana sih sebenarnya? Nggak, karena kan di saat dia masuk ke tubuh manusia itu kan tugasnya dia kan mengelabui kan. Bener. Jadi apapun itu bisa dia buat gitu. Bahkan sebenarnya yang masuk ya emang yang ada di situ gitu. Oh, jadi sebenarnya bukan dari mesin cucinya. Dia nggak ikut mesin cuci. Dia dari situ. Ya bisa dia ikut dari rumahnya dia atau emang ada di situ, tapi yang pasti benda itu nggak mungkin jadi tempat dia tinggal gitu. Oke, wow. Tapi tadi kenapa sih sebut setan dingin? Setan dingin sebenarnya nih, tadi aku bilang ada 3 sosok yang ada di sini. Yang satu kan belum aku buka kan. Di sini? Iya. Di sini Ya. sekarang? Di depan ini dia menggambarkan secara jelas bagaimana wujudnya sama aku gitu. Kalau untuk yang lain aku nggak ada ngelihat ada di sini gitu ya. Karena mungkin sosok itu lebih agresif gitu buat nunjukin dia gitu. Yang tadi yang kita baru mau bahas soal yang setan dingin ini udah mulai ada di dekatnya dia sekarang ini, makanya aku tadi ngeliatnya juga dia udah agak nggak enak gitu. Boleh divisualkan dulu bentuknya seperti apa? Sebenarnya ini bisa dibilang ini perempuan tapi juga bukan perempuan, gimana ya? Secara harfiah misalnya aku bilang ini sosoknya perempuan, juga ada sosok ada wujud silumannya juga gitu. Jadi ada manusia, ada juga siluman yang jadi
Setengah-setengah. Setengah-setengah gitu loh. Jadi kalau mau dibilang sekilas dia kayak perempuan, tapi sekilas juga dia kayak siluman gitu loh. Ada air putih gak? Air putih, air putih, air putih. Istighfar Mas Aldi, doa sebisamu. Kita ngomongin yang lain dulu ya apa gimana? Sesak napas saya kak. Iya, makanya kamu istighfar, berdoa. Kayak yang aku lihat mungkin ini dulunya tuh apa ya, kayak pegangan kakeknya banget gitu yang nomor satunya. Oke. Jadi emang agak sombong gitu loh ya. Kalau aku bilang dia agak sombong, jadi dia tuh cuman ya gue emang ada, tapi kalau lu ceritain gue, lu tahu apa yang bakal lu lihat gitu. Jadi dia emang nggak akan diem. Kalau aku gali sampai dalam-dalamnya, beresikonya ke Mas Aldi atau keluarganya sini gitu. Karena emang dia agak sombong. Tapi ya kalau aku bilang sih, ini udah modifikasian nih ibaratnya. Jadi dia nggak total bentuknya tuh kayak makhluk umum ya. Aku lihat ada ulernya juga, tapi ada manusianya juga. Kalau aku lihat tuh dari badan ke bawah tuh udah bukan manusia lagi. Tapi kadang dia bisa kasih wujud kayak perempuan biasa, memang dingin. Dia agak ya sombong, angkuh gitu. Dia karena memang pada saat itu dia yang paling megang, yang paling di nomor satuin sama Kakeknya. kayaknya dia. Posisinya kalau kasih lihat ini udah dia tuh yang udah ngeglendot justru. Dia nggak mau Aldi ceritain semua bener-bener detail tentang dia. Karena kan sebelum Saya mau muntah. iya. Kalau narasumber kayak jangan ditinggal berani nggak nemenin? Oke, jadi Sobat Misteri tadi ada kejadian Mas Aldi, mungkin itu diganggu terlalu parah ya Mas Aldi ya? Iya. Bisa dibilang ya. Terus tadi Mas Aldi sampai mau muntah. Tadi jadi udah muntah? Enggak keluar. Tarik sini, sakit Iya. tenggorokan, nahan di sini. Dan tadi pas aku tanyakan Nanta, ternyata makhluknya pun ikut Mas Aldi ke Iya, toilet. masih ikut. Iya, oke. Nah, mungkin ini kali ya, kita bahas yang lain dulu kali ya, sebelum gimana-gimana. Nah, tadi kan sebenarnya banyak tuh kan Nanta untuk penghuni di rumah. Tapi kenapa sih si Ma Iis terus yang dirasukin? Karena emang dia tuh sebut aku ke distract terus dia jadinya sama Tapi sosoknya. lihat sini. Ya. Tapi aku harus lihat juga dia karena aku khawatir juga. Karena memang kalau kata orang-orang umumnya tuh kata iga jarang gitu kan ya. Orang tahu tuh orang sering gampang kemasukan tuh iga jarang, nama Mais itu termasuk yang seperti itu. Dan memang nggak bisa ngelihat secara detail, tapi dia bisa merasakan. Udah cukup seram sekali ya malam kita ini ya. Aku di sini udah mulai berasa gitu loh ya, nahan. Iya Kak Nanta ini jarang-jarang loh kayak gini. Ya. Biasanya lebih santai dari ini. Jadi ini cerita tuh serem banget gitu. Ya. Serem. Oke, anyway, thank you banget Mas Aldi udah cerita misterinya di sini, serem banget. Sama-sama. Thank you juga Kak Nanta sudah menjelaskan dengan jelas luar biasa. Dan mungkin buat teman-teman sobat misteri yang mau cerita juga misterinya, nih bisa DM atau email ke bawah ini. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya. Saya Grita Agatha pamit. Malam Jumat jangan pikir kalian sendirian.